Normalnya 95 sampai 100. 100. Ya. Jadi kalau hasil pemeriksaan saturasi oksigennya 95 sampai 100 itu normal. Tapi karena dia dalam keadaan gawat darurat, walaupun normal tetap harus dibantu oksigen. Diberikan oksigen dengan menggunakan nasal kanul. Lihat nasal kanul itu selang, ada 2 lubang. Ya. Menyesuaikan dengan lubang hidung manusia ada 2. Gak mungkin nasal kanul 5 begini kan? Ya, atau 1 begini. Ya. 5, ya, pasti 2. Nah ini pasang begini. Lancar jaya itu. Oh lancar jaya ya. Dulu mau lewat tali jaya. Nah ini begini. Oke, ini dipasang ke sini. Ini namanya tabung oksigen. Masih zaman jadul pakai tabung. Anggap saja tahun 90-an. Ya. Kemudian ini flowmeter, ini humidifier. Ini pelembab, ini alat ukur mau ngasih berapa liter per menit. Cuma ini udah dol tuh, nggak bisa diatur berapa liter per menitnya. Secara teori pakai nasal kanul itu 2 sampai 6 liter. Paling rendah 2, paling banyak 6 liter. Tidak boleh dengan nasal kanul dikasih 10 liter. Yang 4 liternya mubazir dan itu membebani pasien. Karena tetap dihitung 10 liter kali per jam kali berapa nanti dibayar oleh keluarga pasien. Padahal yang 4 liternya tidak masuk. Karena yang masuk cuma 6 doang. Ya. Nah, demonya cukup. Nah, kan tenang tuh. Ya. Oke, kemudian saturasi oksigen ternyata 90 sampai 95. Kalau 90 sampai 95 itu kategorinya adalah hipoksia ringan. Hipoksia tapi ringan. Dia harus dibantu oksigen dengan menggunakan alat yang namanya simple mask. Simple mask. Nah, bedanya dengan nasal kanul jelas. Ini pakai masker. Ada masker. Tuh pakai masker. Ya. Supaya tidak terbalik masangnya. Anda yang menjadi patokan adalah nih, ini ada ini. Ini bagian hidung ya. Jangan begini. Ini bagian hidung, berarti begini. Nah, gitu. Ya namanya juga kalau grogi kan salah lagi. Udah diputer-puter balik juga gitu ya. Nah begini, tuh. Cirinya yang ada bajanya tuh yang di hidung, ya. Masukin ke sini. Nah ini humidifier untuk pelembab. Jadi udara itu harus lembab supaya tidak mengiritasi mukosa hidung. Kalau airnya sudah habis, Anda segera ganti, tambah supaya lembab. Kalau nggak lembab, nggak ada airnya, iritasi hidung, sakit, kering. Terus kalau saturasi oksigennya 85 sampai 90. Hipoksia sedang. Hipoksia sedang perlu diberikan oksigen dengan ini. Salah, saya bawa dua-duanya. Ini namanya rebreathing mask. Rebreathing mask. Mask itu masker. Rebreathing, ya. Rebreathing itu udara yang diekspirasi dia keluar itu dihisap lagi. Rebreathing. Ini ada reservoir karena udara. Sebenarnya sama persis dengan NRM, non rebreathing mask. Bentuknya sama. Yang membedakan itu kalau non rebreathing mask ada katup, ada klep, baik di maskernya maupun di ini, di kantung ini, pembatas, ada klep. Nah kalau yang oksigennya tadi saturasinya 85 sampai 90, hipoksia apa tadi? Sedang ya. Maka diberikan dengan ini. Ya. Ini kasih kabel ke sini. Nanti ini digelembungkan dulu masuk sini.
Ini diberikan, oh yang tadi belum ya, yang masker itu 6 sampai 8. Yang Ya. rebreathing. Yang itu tuh tadi, yang simple mas. Ada juga sih 6 sampai 10 di beberapa referensi. Gak apa-apa. Mau kasih 8 gak apa-apa, bagus. Kalau ini rebreathing mas. Rebreathing mas itu pada saat hipoksia sedang ya, diberikan 8 sampai 12 sampai 12 maksimal. Kemudian kalau saturasi oksigennya di bawah 85%, di bawah 80% hipoksia berat, segera berikan oksigen dengan NRM, non rebreathing mask. Non rebreathing, udara dari atmosfer nggak bisa masuk karena ada katup. Udara dari ekspirasi dia akan keluar, tidak akan berakumulasi di sini, sehingga pada saat dia inspirasi dia murni mendapatkan udara dari suplai. Dari sini tidak ada percampuran dengan udara ekspirasi dia. Makanya non rebreathing. Berikan 12 sampai 15. Jadi maksimal oksigen dengan non rebreathing 15 liter per menit. Ya. Mungkin di beberapa rumah sakit ininya memang sampai 15 doang flow meternya. Walaupun ada sih mungkin di rumah sakit yang besar sampai 20. Ya, bukan bidang atau ada bulunya atau tidak, bukan. Orangnya mengembang apa tidak? Mengembangnya kiri dan kanan sama apa tidak? Kalau dia mengembang sama kiri kanan berarti simetris, normal kedua belah sisi. Tapi kalau misalnya yang kiri mengembang, yang ini kurang mengembang, tertinggal, berarti ada masalah. Selain pengembangan dilihat juga ada luka apa tidak, ada lubang terbuka atau tidak, ada jejas atau memar apa tidak di area torak. Ya, yang kemungkinan kalau ditemukan ya ada masalah nanti di sini. Selain torak, leher dilihat lehernya. Apanya Pak yang dilihat lehernya? Satu, trakea. Trakeanya miring apa enggak? Apa simetris? Kalau simetris lurus begini trakea. Kalau dia bergeser ke kiri berarti ada masalah di torak kanan. Kalau dia bergeser ke kanan ada masalah di torak kiri. Ya, kebalikannya. Biasanya kasusnya tension pneumotorak. Tension itu tekanan di rongga torak sangat tinggi. Saking tingginya tekanan trakea terdorong. Kalau tension pneumotorak kanan, trakea terdorong ke kiri. Kalau tension torak kiri, trakea terdorong ke sebelah kanan. Itu namanya deviasi. Selain deviasi trakea yang dilihat juga JPP, jugularis vena pressor. Jugularis vena pressor itu karena jugularisnya muncul enggak ke permukaan. Seperti suara penyanyi yang lagi narik suara kan suara gede ya. Nah itu di situ kalau penyanyi sih oke-oke aja ya. Nah kalau orang sakit venanya sampai muncul ke permukaan berarti ada sumbatan ke jantungnya, sehingga darah ngantri. Wah berarti ada masalah tuh di torak. Ya. Oke, itu inspeksi. Kemudian Auskultasi. Auskultasi dengan stetoskop. Periksa di 4 titik. 4 titik sebelah kanan, 4 titik sebelah kiri jadi 8. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Siksa. Ya. Suara paru yang normal vesikuler. Seperti udara yang mengalir ke dalam pipa. Ya. Di mana air mengalir sampai jauh. Di mana udara mengalir sampai jauh. Ya. Kalau yang tidak normal itu ada suara wheezing, ada suara ronti, ada suara gau sampai tidak terdengar. Itu disebutnya avesikuler. Jadi suara paru yang tidak normal avesikuler. Kalau yang normal vesikuler. Itu adalah auskultasi. Lanjut ke perkusi. Periksa ke ketuk. Ketuknya tidak pakai palu, pakai jari tangan Anda. Ya. Tangan kiri
tempelkan di dada, di sela-sela iga. Bukan di atas tulang, tapi di sela-sela iga. Ya. Diketuk, yang diketuk jari kita. Ya. Nah, pindah ke sini. Suaranya kalau yang normal sonor, nyaring. Kalau dia terakumulasi udara, hipersonor. Kasus tension, kasus open, hipersonor. Kalau dia berisi darah, itu redup atau redup itu artinya nggak bunyi. Jadi analoginya begini, Anda punya galon di rumah ya. Iya. Kalau dia berisi air pool baru dibeli oleh Anda pukul, bunyi nggak? Yang pertama ditekan diraba tulang sternum. Ini tulang sternum. Ini manubrium, ini prosesus sifoid. Di bagian atas, di bagian bawah. Tekan. Apakah ada nyeri tekan atau tidak? Kalau ada nyeri tekan mungkin dia bereaksi entah mengerang, entah bergerak gitu ya. Kalau nggak bisa ngomong, ya kalau bisa ngomong mungkin, woi, setelah sternum ada ke klavikula kanan, klavikula kiri atau fraktur. Jadi selain ada nyeri, ada nggak bunyi krepitasi? Bunyi krepitasi itu bunyi patahan tulang yang beradu, yang bertumpuk, patah gitu ya. Termasuk klavikula kemudian tulang iga. Semua dari atas sampai bawah di raba. Dah tuh IAPP dilakukan. Hasilnya bagaimana? Nah, tergantung tadi kondisinya. Ya, hasil infeksi, auskultasi, perkusi dan parasi. Masalah-masalah di torak yang mungkin dapat terjadi adalah yang pertama open pneumonia. Kalau ada luka terbuka, luka tusuk, gitu ya, karena tawurannya, tawuran nggak pakai rompi anti peluru atau anti tusuk, gitu ya. Kalau mau tawuran pakai ilmu kebal dulu, pakai rompi besi, gitu ya. Yang ada tusuk, ada peluru juga, balik lagi. Tapi belum punya ilmu apa-apa udah mau tawuran, tusuk mana bisa. Dia bisa napas masuk ruang ICU. Oke, open pneumotorak. Jadi ada lubang di situ. Lubang ini nanti pada saat dia inspirasi menghisap udara masuk lewat situ. Pada saat dia ekspirasi udara juga lewat situ. Selain di lewat mulut, sehingga disebut dengan sucking chest wall. Ada suara, nah, di situ. Itu namanya sucking chest wall. Ya, suara menghisap dan mengeluarkan udara. Ya, lama-lama vakum juga dia. Ya. Oke, apa? Ini kan ada masalah nih, open. Diapain? Kalau ada open. Nah, pasang kasa oklusif 3 sisi. Coba neng, kasa oklusif 3 sisi. Saya mau menggambarkan kasanya seperti apa sih Pak? Kasa oklusif 3 sisi. Gimana sih ya? Oklusif 3 sisi. Mana dia? Tiga sisi. Ambil lagi next satu. Kasa dibuka begini. Misalnya lubangnya di mana nih? Oh, di sini. Tuh. Kelihatan kok. Pasang. Mana kasih neng? Satu lagi neng. Tempelin. Kompresor. Ya bagus dijual. Kasanya bukan segi 3 sisi atau bukan segi 3, kasanya tetap segi 4.
Ya. Ya. Terus kasa oklusif, namanya oklusif, ada lapisan atasnya yang kedap udara. Bisa plastik, bisa kertas, ini nggak apa-apa. 3 sisi, kasanya segi 4. 3 sisi, tiga sisinya yang di plester. Mohon maaf dikarenakan kurang nempel ya. Iya, Kalau depan tolak menolak. Jadi ini tutup rapat nih sisinya. Tapi yang satu tidak di, yang satu tidak ditutup. Satu sisi tidak ditutup. Nah, ini yang sebutnya kan kasa oklusif 3 sisi. Kasanya segi 4. Yang ditutup 3 sisi, 1, 2, 3. Yang ini dibiarkan dan tidak diplester. Oh. Biar apa itu, Pak? Nah, ini dia. Pada saat pasien inspirasi menghisap, udara dari atmosfer tidak bisa masuk. Pada saat dia ekspirasi, udara bisa keluar dari sini. Tuh. Itu kasa oklusif 3 sisi berfungsi sebagai katup. Oke? Lalu kenapa bagian sisi mana yang tidak Udara luar nggak masuk boleh ke sini ditutup? biar dia Bagian sisi dimanapun posisinya nanti, bagian sisi kasa yang paling rendah yang jangan di plester, ditutup. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kalau ada darah dia netes ke bawah. Kalau posisi begini, jangan ini ditutup, ini enggak balik. Emang ada darah yang netes ke atas. Udah. Jadi begitu ya. Mungkin posisinya di sini. Oh, berarti yang rendah di sini misalnya gitu. Di sini yang tidak di plester. Ya. Karena kalau ada darah naik ke atas, saya lari. Takut. Enggak ada makhluk halus yang menggerakkan. Biasanya jam 2 malam kan. betul. Jam rintik-rintik. Ya, di sebelah ada yang meninggal gitu. Udah takut nanti ada. Absen tuh absen. Ya. Oke. Itu kasa oklusif 3 sisi. Berikutnya masalahnya adalah tension penuh. Tension. Tension itu tekanannya tinggi di dalam torak. Paru-paru tertekan, dia kolap. Sama sekali si paru-paru kan menyumbang. Ya. Jadi kalau ada paru-paru yang sama sekali tidak menyumbang, itu kemungkinan tension penuh. Ditambah lagi hasil infeksinya di sini ada luka tembak, luka-luka ketik kecil, atau ada memar yang sangat parah. Mungkin trauma tubuh yang atas tidak apa-apa, ternyata yang bronkusnya di sininya pecah. Oh ya. Sehingga udara masuk ke rongga Torak. tension pneumotorak. Ini sama sekali tidak mengembang. Yang ini mengembang. Trakea ke sebelah kiri bisa ada. Terdorong kan? Iya. Tension pneumotorak. Solusinya diapain? Needle Decompression. decompression. Tadi mana tuh saya dibuat? Weh. Needle Geser sih, weh. decompression. Needle itu Jarum. Decompression itu menurunkan Diem sih. tekanan. Karena tadi tension pneumotorak tekanan di sini tinggi. Jadi intinya kita membuat lubang untuk udara Keluar. Kalau di Bandung istilahnya membuat ventil, Oh ya. ya, untuk memasukkan dan mengeluarkan udara. Gimana nih Pak, masang needle-nya? Di otak Tiara. ICS 5, ICS 5. clavicula. Clavicula. Oke, saya hargai. Mid clavicula. Mitral. Clavicula. Mid tengah-tengah di sini. ICS 5. 5. Oh, oke. Mitral. Itu yang lama. Woi, Ini woi, teori lama woi. adalah ICS 2 mid clavicula. Itu namanya needle thoracosis.
tesis. Udah belum gue Dengerin, yang lama itu needle thoracosintesis Tesis. di ICS kedua mid clavicula. Pula. Update yang terbaru adalah needle decompression. Compression. Needle jarum untuk menurunkan tekanan di ICS kelima mid axilla. Sila. Mid axilla. Oh, di dekat ICS ketiak. 5. 1 2 3, 3 4. 4 5. Tarik ke sini. Mid Mid axilla. axilla. Axilla itu tengah-tengah axilla. Oh. Jadi ini mid clavicula, ini anterior axilla, ini mid axilla, di sana posterior axilla. Ya. Jadi gimana Pak pasangnya? Tadi mid ICS kelima di sini. Saya tarik ke sini, jadi di sini. Ya, tusuk. Jebet. Oh my god. Oh. Dedi. Keluar dari sini. Dar. Paru-paru mulai bisa berkembang. Karena udaranya Keluar. Pak, dari mana kita bisa mengenali udara itu keluar? Kan tadi ada suara. Kalau ada suaranya, maka tekniknya adalah Berisik. saya pakai sarung tangan. Saya ambil sarung tangan, saya gunting jari kelingking. Wih. Oh. Sarung tangan. Ya. Bagian jari kelingking di sini, pasang balon di sini. Oh. Ikat. Nah, kalau ada udara keluar ini ngebeleng. Belum. Oh iya. Pak, terjebak si udaranya, kasih lubang sedikit, robek. Jadi dia udara keluar. Pada saat menghisap ini akan menutup, menjadi katup. Begitu tekniknya. Oke. Ya. Jadi ada gunanya nih. Jadi apa? Kan skill jari kelingking nih. Untuk mengetahui apakah ada udara atau keluar. Begitu. Ya. Ini namanya inovasi. Terbuka, terbuka. Saya sambil. Ini adalah apa? Setelah open tension hematotoraks. Hematotoraks, adanya darah di rongga Toraks. perdarahan di rongga toraks itu bisa sampai 2,5 liter. Kalau ada darah di rongga toraks, paru-paru kagak mengembang. Kenapa? Karena orang ada darah tertekan. Pada saat dipalpasi, diperkusi apa tadi? Dok, di auskultasi suara menjauh, hampir tidak terdengar karena terhalang oleh darah. Solusinya dia apa ya? Ada darah. Resusitasi. Kalau darahnya banyak, kalau menjadi shock berarti harus diganti cairannya, dipasang bungkus nanti. Atau untuk penanganan ininya pasang chest. Selang dada. Kan chest tab. Tab itu selang. Chest itu dada. Selang kan tab. Atau WSD. Hasil drainase. Iya. Tapi itu dokter yang melakukan. Tapi kalau daruratnya bisa ini lagi, bisa needle juga. Di CS 4 atau 5. Darurat, darah bisa keluar dari sini. Walaupun sedikit. Karena jauh lubangnya sedikit. Tapi untuk darurat boleh. Selanjutnya segera lapor ke dokter spesialis bedah toraks untuk dilakukan chest tab. Udah, WSD ya. Selanjutnya apa lagi masalahnya? Selain chest itu fraktur pada tulang iga atau tulang dada. Fraktur. Kalau ada fraktur, kita kan nyeri. Ada bunyi gravitasi. Pada saat dia inspirasi, bernapas, kemudian ini akan timbul rasanya nyeri. Maka pasien akan berusaha untuk tidak nyeri, dia nahan napas. Karena pada saat itu, ya nahan napas sekuat-kuatnya manusia, nahan napas kan nggak lama juga. Iya. Lama-lama dia mati juga kalau nahan napas. Iya. Maka dia bernapas dengan terpaksa. Nyeri. Makanya pernapasannya paradoksal. Oh ya, diafragmanya ke atas. Jadi, lama tuh nggak napas-napas, nanti sekali napas dia tarikannya panjang dan Buat. ya Pedas. sambil meringis kesakitan. Itu paradoksal. Terus diapain Pak? Diapain? Di itu. Di apa? Supaya tulangnya stabil, tidak banyak bergerak, dilakukan penekanan. Penekanan Di beban.
Analgetik. Obat dengan kasar gulung yang lebar atau elastis perban. Kalau di rumah ada gurita, pakai gurita. Yang buat bayi itu, Pak. Kalau di rumah nggak ada gurita, ada kemben, pakai kemben. Nah, Tahu kemben? tahu. Milenial wajar kalau tidak tahu. Yang tahu itu berarti nilai plus. Nilai plus lah. Oh. Kan jarang digunakan sekarang kemben. Iya, sekarang. Kalau ada di kampung aja. Kayaknya korset. Ibu habis melahirkan pakai Kemben. atau close. Korset. Close. Korset. Nah, kalau di lapangan malam-malam tuh konser. Korea Selatan itu mah, Pak. Oh. Korsel. Nah, kalau listrik mati hidup. Konset. Itu kan ini Mas kan video Kalau istilah bahasa di bandaranya di wrapping. wrapping. Oh, Dibungkus. Dibungkus. Ya. Supaya tulang yang patahnya tidak Bahasa keren itu. stabil. Kemudian kita kolaborasi dengan dokter untuk pemberian Getik. bukan nyeri. Ya. Itu aja. Satu lagi ada masalah di torak adalah tamponade jantung. Tamponade jantung. Nah, ada tamponade jantung. Jantung selalu begini kan? Wah, jantung selalu begini. Jantung itu semua organ tubuh di dalam tubuh kita itu selalu dibungkus oleh selaput tipis. Nah, selaput pembungkus jantung namanya perikardium. Perikardium. Ini otot jantung dibungkus oleh perikardium. Karena trauma tumpul benturan misalnya keras oleh dashboard mobil atau oleh setir atau oleh stang motor gitu ya, cedera perikardiumnya. Perdarahan, ada darah di lapisan itu. Darah di lapisan perikardium dan miokardium itu menekan jantung bekerja tidak stabil karena ada gangguan. Ya, maka cirinya di sini juga ada jugularis vena pressure karena jantungnya mulai melemah. Jadi ada darah di sini. Terus diapain? Solusinya diambil darahnya, disedot, disat dengan menggunakan Jet jarum infusion panjang. itu trachea. Nama tindakannya adalah Tracheostomy. needle pericardiosynthesis. Needle jarum pericardiosynthesis. Perikardium menembus kepada lapisan pembungkus jantung. Jadi needle pericardiosynthesis dengan menggunakan jarum yang panjang. Dari sini, dari proses sipoid 45 derajat ke arah agak kiri. Itu menuju jantung. Yang melakukan dokter, kita asisten aja. Tapi kita harus paham. Ya. Karena dia butuh ini kita tahu nih, dok. Kalau anda tidak peka, dia butuh ini diem aja. Usir aja, Pak. Katanya ingin disebut mitra saya, kok bengong aja sih? Rika ini. Begitu. Cemper aja. Cemper. Udah tuh, masalah di briefing. Briefing. Clear, ada yang mau tanyakan? Hmm. Tidak, lanjut.